Nah, yang pertama, teman-teman harus perhatikan terlebih dahulu, harus pertimbangkan bahwasanya setiap orang itu ketika melihat sesuatu itu persepsinya atau ya cara mereka mendefinisikan sesuatu itu berdasarkan beberapa hal, kayak seperti experience atau pengalaman ya, pengalaman, requirement atau kebutuhan mereka, terus knowledge, heuristic, sama feelings. Nah, contohnya di kajian nih, orang-orang ketika melihat kajian itu, teman-teman harus perhatikan mereka itu menafsirkan kajian itu seperti apa berdasarkan pengalaman mereka. Kalau pengalaman mereka itu ngikut kajian itu ngebosenin, ya teman-teman harus bisa mengatasi itu. Terus requirement, kebutuhan. Mungkin untuk materinya kalau mereka nggak butuh juga mereka nggak bakal nengok gitu loh. Ngikut aja, nengok aja nggak, apalagi ngikut kayak gitu. Jadi itu perlu teman-teman perhatikan ketika buat ya materi ntar ya, supaya bisa dibagikan di media sosial. Terus knowledge terkait ilmu. Kalau mereka biasanya nggak punya ilmu, biasanya itu mereka malas untuk belajar yang lebih tinggi lagi. Mereka aja ilmu dasarnya nggak punya, jadi mereka nggak tertarik untuk mempelajari ilmu yang lebih tinggi lagi. Jadi mungkin teman-teman bisa mempertimbangkan ini supaya mereka dapat yang dasarnya banget. Terus yang selanjutnya seperti feelings ya, perasaan. Ya perasaan juga mempengaruhi mereka itu bakal ngikut programnya teman-teman atau enggak. Kayak mungkin perasaannya nggak mood atau ya marah, berantakan dan lain sebagainya. Itu teman-teman harus pertimbangkan itu. Ya secara garis besar sih nggak harus per orangnya teman-teman perhatikan emosi mereka gimana. Nggak, cuman maksudnya gini, teman-teman harus menciptakan emosi mereka itu yang senang ketika ngelihat program teman-teman. Jadi nggak cuman ngebagiin pengumuman doang, ini ada kajian ini, materinya ini, pengisinya ini, nggak cuman gitu. Tapi nyiptain emosi yang baik, entah dalam bentuk video atau ya pengetahuan yang mereka sukai. Hal-hal yang kayak gitu itu bisa membentuk emosi yang baik bagi mereka. Wih, keren nih. Jadi ketika teman-teman nge-share ilmu pengumuman yang pentingnya terkait jadwal kajiannya, mereka itu udah terbentuk emosi baiknya. Jadi udah good feeling lah, intinya kayak gitu. Terus yang perlu teman-teman perhatikan yang kemarin ya, ketika teman-teman merencanakan sesuatu materi khususnya ya, teman-teman harus perhatikan bisnis requirement dulu. Pertama itu tujuan dulu, tujuannya tentuin dulu, tujuannya apaan. Contoh tujuannya ngajakin mereka untuk sholat. Nah, teman-teman bisa ya ngasih apa aja sih yang mereka perlukan, yang harus mereka yang harus kita berikan kepada mereka, kayak gitu. Yang harus kita berikan kepada mereka itu apa aja sih? Itu business requirement berdasarkan keinginan kita. Contoh, mungkin mereka perlu fikih sholat, mungkin mereka perlu motivasi sholat, mungkin mereka perlu tahu sholatnya kepada siapa. Itu berdasarkan kita kan. Nah, setelah itu teman-teman bisa ngejabarin user requirement berdasarkan mereka itu pengennya apaan, apa aja yang harus kita lakukan untuk memancing mereka. Nah, untuk memancing mereka kita harus syaratnya itu kita juga harus tahu dulu mereka itu butuh apaan. Entah mereka butuhnya game atau butuhnya apapun, itu nanti bisa kita sambung-sambungkan ke tujuan kita awal tadi, business requirement-nya, supaya mereka itu bisa belajar fikih sholat, motivasi sholat, dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita bisa nyusun sistem requirement. Sistem requirement itu ya intinya kayak gini sih, semua hal yang teman-teman akan lakukan di situ itu dijabarin semuanya, entah pembelajarannya atau ya umpannya apaan. Intinya dari business requirement sama user requirement itu teman-teman bisa gabungkan jadi satu di sistem requirement kayak gitu. Di ini salah satu cara penyusunan materi atau penjabaran materi sih. Contohnya penjabaran akidah dipecah lagi jadi apaan, terus dipecah lagi sampai mentok sampai nggak bisa dibaca. Nah, yang kecil-kecil ini, yang bawah ini, itulah materi kita nanti. Jadi akidah, terus subbabnya itu yang paling bawah ini, yang udah nggak bisa dipecah. Bukan yang paling bawah doang sih, tapi yang nggak bisa dipecah ininya kayak gitu. Kayak H sama puzzle ini udah nggak bisa dipecah, ini masuk ke materi itu. Nah, ini nanti bisa disusun kayak gini. Yang atas itu tujuan banget, terus kayak ngajak sholat ya, contohnya ngajak sholat. Terus yang bawah ini subbabnya kayak fikih atau hadisnya atau motivasinya. Nah, dari fikih nanti bisa dijabarin satu-satu. Ya berangkat dari sini sih, bisa pakai ini tadi. Jadi yang produk ini contohnya produk, yang bawahnya itu card games, H, puzzle, handle, dan lain-lain. Itu masuk di sini. Ini produk, terus bawahnya itu yang udah mentok tadi, nggak bisa dijabarin. Terus bab apa lagi, terus dipecah-pecah kayak tadi. Terus disusun kayak gini, bisa cara penyusunannya ya. Terus ini juga, kan tadi ada detail-detailnya. Detail ini nanti bisa teman-teman bisa teman-teman analisis indikator keberhasilannya itu apa aja sih yang harus mereka ketahui. Contoh tentang fikih sholat ya ini ya, bab fikih sholat, subbabnya tata cara sholat Nabi, terus indikatornya tata cara sholat Nabi ini, indikatornya itu seperti ya cara takbiratul ikram, terus rukun wajib atau sunnah, rukun sholat, terus syarat sah sholat, terus apalagi ya, sunnah sholat, dan lain-lain. Itu indikator-indikatornya.
indikator mereka nanti harus bisa itu semua, harus tahu itu semua, harus paham itu semuanya. Itu cara mengukur indikator. Nah, indikator ini nanti bisa dibuat assessment atau ya pengujian pas di akhir nanti pengujian, atau ya bisa ditanyain ulang pas mentoringnya. Teman-teman masih ingat nggak sunnah sholat nggak, apa aja, itu bisa ditanyain untuk mengukur mereka itu paham atau enggak. Terus selanjutnya ini model yang beda. Jadi antara subbab itu nanti bisa berhubungan. Mungkin fikih sholat itu berhubungan sama motivasi sholat. Motivasi sholat mempengaruhi fikih sholat. Kalau bab terkait motivasi sholatnya itu nggak dapat, ya mereka juga nggak bakal dapat fikih sholat. Maksudnya nggak dapat itu mereka udah nggak termotivasi gitu. Jadi itu mempengaruhi. Motivasi sholat itu harus didulukan daripada fikih sholat. Kayak gitu. Nah, motivasi sholat tadi juga ada indikatornya. Mereka udah termotivasi itu kalau apaan? Kalau sholatnya udah 5 waktu. Terus kalau mungkin ditambahin sholat sunnah, atau mungkin sholatnya udah di masjid, itu semua termasuk bagian motivasi sholatnya, indikator keberhasilan. Nah, itu semua itu mempengaruhi fikih sholat nanti. Mereka itu termotivasi nggak belajar fikih sholat. Jadi hal ini tuh bisa dijadikan acuan materi apa yang harus dikasih dulu, terus setelahnya kayak gitu. Bisa dibuat kayak gini juga, bisa gini. Jadi temanya apaan, ngajakin sholat, terus dibagi jadi babnya dibagi jadi subbabnya dijabarkan indikator-indikatornya apa aja. Bisa dibuat kayak gini tuh bisa biar enak melihatnya. Oh, ini dah. Jadi secara visual itu lebih enak daripada secara deskripsi. Cuman ya awal-awal biasanya tetap deskripsi sih, baru nanti dibuat visualnya kayak gini, diagram. Terus ini juga terkait pengembangan ilmu ya, yang perlu teman-teman perhatikan juga. Yang pertama itu ya palingan ketika kita mengajari seseorang, pemahaman terdasar, bukan pemahaman, tingkatan pembelajaran seseorang atau tingkatan keberhasilan seseorang itu yang paling dasar banget itu mereka ingat. Jadi ketika udah dijelasin ingat, itu udah sukses. Cuman suksesnya yang paling dasar banget itu. Jadi perlu teman-teman perhatikan. Kalau mereka nggak ingat, ya berarti bisa disimpulkan nggak sukses sama sekali apa yang telah dikasih tahu. Nah, tujuannya kan bisa yang paling atas kan, create. Jadi harus remember dulu, mereka harus ingat apa yang udah dipelajarin, terus harus paham. Karena ya biasanya itu cuma ingat, biasanya nggak paham atau nggak bisa ngejelasin ulang kayak gitu. Terus apply atau ya menerapkan ilmu yang udah diberikan. Contohnya dikasih ilmu tentang sholat, ya mereka bisa mempraktekannya. Terus analyze atau ya menganalisis. Mereka itu mau menganalisis sholat itu tujuannya apaan. Itu salah satu coba menganalisisnya. Terus evaluasi. Mereka bisa mengevaluasi sholat mereka sebelumnya sama sholat mereka sekarang itu ada perbedaan nggak? Itu mereka udah mikir sampai segitunya. Baru yang paling atas itu kesuksesan yang paling tinggi saat teman-teman itu ngasih pelajarannya. Mereka itu mau ngebagiin ilmunya atau mau berdakwah kayak gitu. Ini tingkatan kesuksesan ilmu sih.